Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fitria dengan NIM 19036120. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul penelitian tentang analisis rodamin B pada eyeshadow secara kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri UV vis. Yang pertama yaitu pendahuluan. Produk kosmetik banyak digunakan, terutama untuk wanita, dan langsung diaplikasikan pada kulit manusia. Salah satu produk kosmetik yang umum digunakan adalah eyeshadow. Penggunaan eyeshadow telah dihipotesiskan sebagai faktor risiko terjadinya lupus eritematosus sistemik pada manusia. Oleh karena itu, penilaian keamanan eyeshadow melalui analisis kualitatif komponen yang ada dalam eyeshadow diperlukan. Pewarna merupakan komponen aditif terpenting dalam industri kosmetik untuk meningkatkan penampilan pribadi. Rodamin B adalah zat warna sintetik yang berbentuk kristal bubuk berwarna ungu kehijauan atau kemerahan. Rodamin B sangat mudah larut dalam air dan menghasilkan larutan berwarna merah kebiruan dan berfluoresensi kuat bila diencerkan. Sangat mudah larut dalam etanol, sedikit larut dalam asam encer, dan alkali dalam larutan. Rodamin B tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam kosmetik, seperti eyeshadow, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rodamin B berbahaya bagi kesehatan karena toksisitasnya. Rodamin B dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan saluran pernafasan, serta merupakan zat yang bersifat karsinogenik dan mutagenik. Namun, pada produk kosmetik dilaporkan adanya penyalahgunaan rodamin B seperti pada eyeshadow. Untuk memastikan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan dalam menggunakan kosmetik dari zat berwarna ini, maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan bahan bereaksi kimia spesifik untuk rodamin B, identifikasi rodamin dengan KLT, dan spektrofotometri UV visible. Selanjutnya, metode. Sampel yang digunakan untuk penelitian adalah eyeshadow. Identifikasi terhadap sampel dilakukan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. Identifikasi secara kualitatif untuk mengetahui ada tidaknya rodamin B pada sampel dengan menggunakan instrumen kromatografi lapis tipis, fase diam silika gel 254, dan fase gerak campuran N-butanol etil asetat dan amonia dengan perbandingan 10:4:5. Sampel yang positif mengandung rodamin B pada analisa kualitatif akan dilanjutkan ke analisa kuantitatif untuk mengetahui kadar rodamin B yang terkandung dalam sampel tersebut. Untuk mengetahui kadar rodamin B, digunakan metode spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum 553 nanometer. Selanjutnya, pengujian sampel secara kualitatif. Pertama-tama dilakukan pembuatan larutan sampel dan pembuatan larutan baku. Untuk pembuatan larutan sampel eyeshadow dengan cara menimbang kurang lebih 500 mg, kemudian tambahkan HCl4n untuk memperjelas warna merah dari rodamin B yang terdapat pada sampel. Selanjutnya dilarutkan dengan metanol, disaring, dan diambil filternya. Selanjutnya dilakukan pengujian sampel secara kuantitatif. Tahapan analisis kuantitatif pada penelitian ini yaitu pembuatan larutan rodamin B 1000 ppm dan 50 ppm, penentuan panjang gelombang maksimum larutan rodamin B, dan uji kuantitatif sampel. Selanjutnya, pembahasan. Pada percobaan ini, dilakukan pengujian larutan rodamin B secara kualitatif dengan metode kromatografi lapis tipis. Kemudian diamati noda secara visual, sinar UV 254 nanometer, dan uji nilai RF dengan 3 kali pengulangan. Seperti kita lihat pada tabel 1 merupakan hasil uji kualitatif larutan rodamin B.
Untuk uji kualitatif sampel eyeshadow, dilakukan pengujian dari 5 sampel eyeshadow yang pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Berdasarkan hasil identifikasi dari 5 sampel eyeshadow, ditemukan rodamin B pada sampel A dan D. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Untuk nilai RF sampel eyeshadow kode A sebesar 0,71 dan kode D sebesar 0,71. Sedangkan nilai RF baku rodamin B sebesar 0,73. Selisih nilai RF antara sampel A dan D dengan baku rodamin B kecil sama 0,2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel eyeshadow dengan kode A dan D positif mengandung rodamin B. Sedangkan pada sampel dengan kode B, C, dan E tidak mengandung rodamin B. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji secara visual. Bercak noda yang muncul tidak berwarna merah muda, dan pada lampu UV 254 nanometer tidak menunjukkan adanya fluoresensi kuning. Kemudian dilanjutkan dengan analisa kuantitatif terhadap sampel yang positif untuk mengetahui kadar rodamin B yang terkandung dalam sampel tersebut. Hasil kesesuaian instrumen spektrofotometri ultraviolet visible yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 3. Pada uji kuantitatif, pertama-tama menentukan panjang gelombang rodamin B dengan menggunakan konsentrasi 2 ppm dengan rentang panjang gelombang 500 sampai 700 nanometer. Hal ini dilakukan karena rodamin B merupakan larutan berwarna. Sinar tampak mempunyai panjang gelombang 400 sampai 750 nanometer. Hasil penentuan panjang gelombang maksimum larutan baku rodamin B pada konsentrasi 2 ppm dengan 3 kali pengukuran diperoleh panjang gelombang maksimum sebesar 553 nanometer. Berikut adalah tabel dan grafik persamaan linear dari larutan standar baku rodamin B dengan pelarut metanol pada panjang gelombang 553 nanometer dengan konsentrasi 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan 5 ppm. Berdasarkan gambar 2, kurva baku rodamin B berupa garis lurus, maka hukum Laberber terpenuhi. Absorbansi yang terbaca dari gambar tersebut berkisar 0,2 sampai 0,8. Dari gambar tersebut dapat diketahui persamaan regresi yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 0,1019X ditambah 0,1881 dengan nilai R kuadratnya yaitu sama dengan 0,996. Dari tabel 5 merupakan hasil dari penetapan kadar rodamin B pada sampel A, diperoleh nilai kadar rata-rata rodamin B sebesar 1,3063 mg per gram. Sedangkan pada sampel D diperoleh nilai kadar rata-rata rodamin B sebesar 1,2564 mg per gram. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil jurnal yang diamati, dapat disimpulkan bahwa sampel eyeshadow yang mengandung rodamin B adalah sampel kode A dan kode D. Kadar rodamin B yang terkandung dalam sampel eyeshadow dengan kode A sebesar 1,3063 mg per gram dan sampel eyeshadow dengan kode D sebesar 1,2564 mg per gram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian tadi, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.